Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu minta untuk ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar ya. Baik, Bu. Kita duduk siap, Fred. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa supaya doa dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Terima kasih Mbak Puji. Kalian bisa lihat nih ke kanan kiri kalian, apakah teman kalian ada yang nggak masuk hari ini? Ada yang masuk. Siapa? Kita. Untuk memastikannya lagi, Ibu mau presentasi terlebih dahulu ya. Ayo. Diva, Ulan, hadir Bu, Amara, di Aulia, hadir Wafa, Sakit. kemudian kita, Hadir. Aji, Sakit. Yunita, Sakit, Bu. Puji, Hadir. teman kalian yang nggak hadir hari ini karena sakit tuh juga orang sekolah kasih juga. Amin. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak di hari ini kita akan mempelajari materi apa? Puisi. Puisi. Kalau di materi sebelumnya ada yang ingat nggak kita akan mempelajari materi apa? Cerpen, Bu. Hari ini kita akan mempelajari materi yang masih berkaitan dengan teks cerpen. Sebelum itu, kira-kira di sini ada yang pernah membaca cerpen tidak? Pernah. Cerpen apa? Tukang cukur. Tanah air. Cukur tanah air. Kemudian ada yang sudah pernah baca puisi belum? Sudah. Puisi apa? Aku. Itu karyanya siapa? Semua udah pernah baca ya? Nah, hari ini kita akan mempelajari materi menemukan tema dan pesan dalam cerpen yang menginspirasikan perubahan puisi. Untuk itu, Ibu menginginkan kalian salah satu untuk membaca cerpen yang Ibu tampilkan. Saya Bu, ini Mbak Ulan. Cinta di bawah titik hujan. Di sebuah kota kecil ada seorang pemuda bernama Arif yang selalu menghabiskan waktu di kafe seberang jalan. Suatu hari saat hujan turun deras, ia melihat seorang gadis berambut panjang yang tampak kebingungan mencari tempat berteduh. Arif segera memanggilnya masuk ke dalam kafe. Gadis itu bernama Sinta. Mereka menghabiskan waktu berbincang di kafe, membicarakan berbagai hal dari buku hingga film favorit. Waktu berlalu begitu cepat ketika mereka bersama dan hujan yang awalnya deras mulai reda. Minggu-minggu berikutnya mereka sering bertemu di kafe itu. Persahabatan mereka berkembang menjadi cinta yang dalam. Arif dan Sinta menikmati setiap momen bersama, dari tertawa bersama hingga saling mendukung di saat-saat sulit. Suatu hari di bawah rintik hujan yang sama seperti hari pertama mereka bertemu, Arif memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Sinta tersenyum dan berkata, "Aku juga mencintai Arif." Mereka pun berpelukan di bawah rintik hujan, menyadari bahwa cinta sejati mereka telah tumbuh di tengah badai. Sejak saat itu, kafe kecil di seberang jalan itu menjadi saksi cinta mereka yang abadi. Terima kasih Mbak Ulan. Selanjutnya Ibu meminta kalian membaca puisi yang ditemukan. Mbak Uci. Ibu, cinta di bawah rintik hujan. Di kota kecil belum habis sepi. Hari termenung, waktu pun berhenti. Rintik hujan mengiringi kisah seorang gadis dana. Tak ada nama. Cinta namanya. Rambut panjang terurai. Bingung berteduh, hati mulai terduga. Mereka berbincang, tawa bersatu. Buku dan film dan memori pun bermaju. Waktu berputar, minggu berlalu. Aku kecil saksi, cinta mengalir redup. Persahabatan mereka, cinta tumbuh. Arif dan Sinta, hati tak lagi rapuh. Di bawah hujan, rintik berbisik. Arif berani, karena cinta berucap. Sinta tak senyum, balas tak rela. Aku juga mencintaimu, kalimat berjejak. Pelukan hangat di bawah rintik hujan. Cinta sejati tumbuh dalam badai. Kafe kecil, saksi abadi. Cinta mereka abadi tak terpergi. Beri tepuk tangan. Nah,
Kira-kira kalian merasakan nggak perbedaan antara teks cerpen dan teks puisi? Beda. Nah, kalau teks cerpen itu bentuknya seperti apa sih? Paragraf. Sedangkan kalau teks puisi itu bentuknya bait. Nah, jadi ada perbedaan di dua teks tersebut. Nah, hari ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau PBL. Di sini kita akan memecahkan masalah. Masalah itu berupa menemukan informasi. Dan tujuan dari pembelajaran ini kita akan menemukan informasi berupa tema dan pesan dalam teks cerpen untuk dijadikan sebuah teks puisi. Begitu, Ibu akan menerangkan secara singkat langkah-langkah dalam menjadikan teks cerpen untuk menjadi teks puisi. Yang pertama itu tentunya kita harus membaca cerpennya terlebih dahulu. Itu membaca cerpen yang diubah menjadi puisi secara seksama hingga kalian menangkap keseluruhan isi cerpen. Pastikan kalian mendapat informasi terkait tema dan pesan dari cerpen tersebut agar ketika kalian bisa menjadi isi tema dan isi tidak berbeda. Nah, jadi yang harus kita lakukan dalam teks cerpen itu apa ya? Tema dan pesan. Yang kedua itu pahami tema dan pesan. Pahami tema dan pesan sehingga kalian mengetahui pola persoalan yang akan diangkat. Perhatikan nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian yang ketiga, tandai gagasan. Tandai kata maupun kalimat yang berpotensi untuk dijadikan bait dalam puisi ada nanti. Hal ini akan membantu Anda dalam memilih dan menyusun bait puisi yang baik dan tepat. Kemudian yang keempat, mulai menulis. Pilih kata-kata yang indah dan bermakna dalam imajinasi dan metafora untuk disampaikan. Kenapa kita perlu menggunakan imajinasi? Karena puisi itu biasanya indah. Kata-katanya itu bagus sekali. Untuk itu, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kemudian kalian akan mengerjakan KPD atau lembar kerja peserta didik. Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2. Begitu Ibu akan menjelaskan instruksi pengerjaan KPD ini. Kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing, kemudian berdiskusi mengidentifikasikan informasi yang terdapat di teks cerpen. Kemudian siswa berkelompok menjawab soal yang diberikan oleh Ibu bersama dengan kelompoknya. Di sini terdapat teks cerpen Malaikat Sudah Tahu. Untuk teks cerpen ini digunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Kemudian di sini ada teks puisi dengan judul yang sama, itu digunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Apakah dipahami? Pahami, Bu. Itu akan membagi teks. Ibu akan memberikan waktu 45 menit. Apakah cukup untuk kalian mengerjakan? Cukup, Ibu. Sebelum kalian mulai, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Belum. Bisa mulai dikerjakan ya? Ya, Ibu. Yang susah nggak? Lebih ada yang ingin ditanyakan, ada yang kesulitan. Ya, Bu. Oke, apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Ibu minta untuk kalian menjawab pertanyaan yang terdapat di dalam buku tersebut. Mungkin untuk kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan nomor 1.
not tidak berbeda dari orang pada umumnya, sehingga ia membutuhkan rutinitas yang sama untuk merasa nyaman. Kemudian pertanyaan ketiga, mengapa Buddha akan menjauhkan abang? Jawabannya, Buddha menjauhkan abang karena ia menyayangi abang dan ingin memastikan bahwa abang mendapatkan haknya. Buddha juga percaya bahwa abang memiliki potensi yang luar biasa meskipun ia mengidap autisme. Lalu pertanyaan keempat, pada cerpen di atas terdapat kutipan ini tidak adil, ini tidak masuk akal. Protes artinya lagi. Siapa yang mengatakan kalimat tersebut? Jelaskan maksud dari kalimat tersebut berdasarkan konteks cerita di atas. Jawabannya, kalimat tersebut diucapkan oleh anak muda yang lain yaitu Sun yang merasa bahwa abang mendapatkan pengakuan yang tidak adil karena ia tidak diperbolehkan mengikuti lomba politis. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bisa dibuka kembali. Bagaimana kalau juga pakai jawaban sama? Sama dulu. Mungkin kalau kamu bisa membantu menjawab pertanyaan nomor 2. Pertama, apa persamaan cerpen dan puisi Malaikat Natal? Yaitu cerpen dan puisi Malaikat Natal mempunyai persamaan pada struktur, tema cerita, dan pesan yang disampaikan penulis. Selain itu, persamaan tokoh utamanya itu sama itu tidak. Yang kedua, perbedaan cerpen dan puisi Malaikat juga tahu. Perbedaan cerpen dan puisi Malaikat juga tahu adalah pada tipografinya, sudut pandang penulis, dan bahasa yang digunakan. Tipografi puisi menggunakan bait-bait, sedangkan pada cerpen berupa paragraf. Sudut pandang penulis pada puisi menggunakan sudut pandang orang utama, sedangkan pada cerpen sudut pandang orang ketiga. Salah satu perbedaan bahasa adalah penggunaan aku dan kau pada puisi. Pada cerpen, tokoh disebut sebagai orang ketiga dengan menggunakan penyebutan bunda dan aku. Terima kasih kelompok 2. Bisa dibuka dulu kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Apakah jawabannya sama? Sama Ibu. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan yang tadi tersebut. Kira-kira di sini ada yang ingat nggak tadi kita itu belajar mengenai apa aja? Ada definisi. Mungkin tadi ada langkah-langkah. Pembelajaran pada hari ini menurut kalian sulit atau tidak? Sedikit sulitnya di bagian mana, Mbak Nasra? Puisi. Dan kira-kira materi pembelajaran hari ini itu menyenangkan nggak atau justru membosankan? Kemudian Ibu akan memberikan salinan tugas untuk dikerjakan agar kalian dapat mengingat materi sekolah ini. Nah, untuk link tugasnya akan Ibu kirimkan di grup WhatsApp kelas kita ya. Ibu. Jadi Ibu mungkin ingin memberikan kesimpulan, tapi mungkin dari kalian ada yang bisa membantu Ibu untuk memberikan kesimpulan materi hari ini. Mungkin dari Ibu bisa membantu. Jadi hari ini kita mempelajari materi menemukan tema yang tentang cerpen yang menginspirasikan dan membuat puisi. Kemudian kita juga belajar membuat cerpen menjadi puisi secara singkat. Itu langkah-langkahnya adalah membaca cerpen, kemudian memahami tema dan pesan dari cerpen, dan dijabarkan untuk kita mulai berdiskusi. Baik, terima kasih Mbak Diva, beri tepuk tangan untuk Mbak Diva. Nah, mungkin pembelajaran hari ini cukup itu saja dan Ibu minta kalian untuk membaca materi yang akan kita pelajari besok, yaitu berkaitan dengan unsur implisit teks puisi. Apakah dipahami? Dipahami, Ibu. Untuk itu, Ibu minta ke ketua kelas untuk memberi doa. Baik, kepada dulu siap-siap untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa cukup. Terima kasih Mbak Puji. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.